Bapak Ibu, saudari, dan nggak ada anak-anak ya, yang dikasih Tuhan. Di bagian yang kita baca ini, beberapa orang itu mempertanyakan, kok Yesus melanggar hukum yang sangat penting ya dalam tradisi Yahudi? Hukum Sabat itu hukum yang sangat serius, Bapak Ibu. Bahkan ada cerita kecil tentang orang yang melakukan sesuatu di hari Sabat dan itu dihukum. Yaitu tentang orang yang menyisir rambut di hari Sabat, lalu dapat kutu. Itu kena hukuman, Bapak Ibu. Kena sanksi tentang hari Sabat itu. Nah, Yesus ini justru malah melakukan sesuatu yang ini kan bukan hal main-main yang dilakukan Tuhan Yesus juga. Di hari Sabat dia jalan-jalan tuh. Murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum. Di hari Sabat juga Yesus melakukan sesuatu, menyembuhkan orang yang sakit. Loh, sosok Yesus loh, sosok yang begitu penting, kok melakukan ini? Apa kata orang, apa kata dunia? Gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami bagian ini, mau tidak mau kita perlu memahami juga konteks sejarah tentang hadirnya hukum Taurat bagi orang Israel. Orang Israel mengapa sih memiliki hukum Taurat? 10 hukum itu. Apa yang mengawalinya? Ceritanya gimana itu? Saya akan membuat gambaran secara singkat saja, cepat. Bapak Ibu, saudari, orang Israel saat berada di Mesir, mereka menjadi budak. Selama kurang lebih 200 tahun, mereka menjalani kehidupan sebagai budak. 200 tahun berapa lama ya? Lama kan? Nah, kita aja Indonesia belum ada 100 tahun kan? Dan itu dari turun-temurun, kehidupan mereka dibentuk sebagai budak. Mentalitas mereka, pikiran mereka budak. Dan mereka kemudian akan memasuki fase baru sebuah kehidupan yang merdeka. Fase baru kehidupan merdeka itu harus ada prolognya juga nih, ada kata pengantarnya juga. Kata pengantarnya itu kurang lebih 40 tahun, Bapak Ibu. 40 tahun kurang lebih. Dari mental perbudakan, dari pemikiran perbudakan, dari hati budak, mereka akan memasuki wilayah Kanaan, hidup sebagai pribadi-pribadi yang merdeka, bangsa yang merdeka, dan mereka butuh waktu untuk transisi dari mentalitas perbudakan menjadi bangsa yang merdeka. 40 tahun mereka dibentuk di mana? Di padang gurun. Prosesnya itu. Inilah jawaban mengapa 40 tahun. Padahal kalau ditarik garis lurus dari Mesir, dari Goshen ya, sampai ke Kanaan, itu nggak perlu sampai tahunan. Paling banter, paling lama 3 bulan, cukup nyampe. Dari Goshen sampai ke Kanaan, cukup 3 bulanan nyampe. Mengapa 40 tahun? Ada generasi yang lahir di Mesir, menjalankan proses ini sampai di padang gurun, mati. Di padang gurun ada generasi-generasi baru yang dilahirkan, itulah yang dididik untuk siap memasuki wilayah Kanaan. Dari kondisi blank, nggak tahu hukum, dari kondisi nggak ngerti aturan, nggak ngerti bagaimana menjalankan kehidupan sebagai orang merdeka, mereka dilatih nih selama 40 tahun untuk menjadi orang-orang yang ngerti aturan dan merdeka, hidup sebagai bangsa yang merdeka. 40 tahun latihannya. Jadi pahami bahwa secara manusiawi mereka sedang dibentuk untuk memahami itu.
kehidupan sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Itu dulu ya. Dari kondisi nggak ngerti, kondisi ngeblank, lalu diberikanlah aturan. Nih, begini ya, kamu nanti ngejalaninnya begini. Nanti kalau kamu sampai Kanaan, nah untuk peribadahannya harus begini. Untuk kehidupan sosialnya begini. Wah, diaturin. Aturannya itu ada. Dan dirangkumkan semua itu dalam hukum yang kita kenal sebagai 10 hukum Taurat. Pasal. Hukum yang pertama sampai yang keempat itu mengatur pola relasi antara umat dengan Tuhan. Hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 itu mengatur pola relasi antara umat, di antara umat. Itu polanya, Bapak Ibu. Apakah orang yang nggak ngerti sesuatu lalu mendapatkan aturan otomatis ngerti jiwanya? Belum tentu. Pokoknya ikuti aja dulu, jalani aja dulu. Jiwanya mereka belum paham. Jiwa dari undang-undang yang dibentuk itu mereka belum paham. Dan itu mereka jalani turun-temurun ratusan tahun, lebih dari 1000 tahun. Kalau dihitung dari zaman Musa sampai ke zaman Tuhan Yesus itu kurang lebih berarti ada sekitar 1300 sampai 1400 tahun. Dan mereka menjalani hukum Taurat dengan cara seperti itu. Mereka baru mengenal yang namanya aturan. Kalau dalam dunia filsafat moral, etika, inilah yang disebut sebagai deontologis. Cara berpikir sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan. Ukurannya cuma sederhana, benar, salah. Sesuai hukum berarti benar, tidak sesuai hukum berarti salah. Sesimpel itu. Kehadiran Yesus itu membawa perubahan, yaitu agar umat memahami bahwa di balik aturan itu ada pesan yang mau dibawa. Ada bentuk kesadaran yang harus dibangun. Ada sesuatu yang harus dipahami. Mengapa aturan ini muncul? Mengapa harus menjaga kekudusan hari Sabat? Mengapa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Nah, bicara tentang, maaf nyimpang sedikit, tentang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ini maksud itu bukan menyebut Tuhan itu kan, bukan itu. Dalam tradisi Yahudi itu nama Tuhan itu Yahweh, YHWH, Yahweh. Dan nama itu yang tidak boleh disebut. Saya bukan orang Yahudi, untungnya. Kalau saya orang Yahudi, hukumannya cuma satu, hukuman mati. Pilihannya terserah, mau pakai dipenggal atau mau dirajam, terserah pilihannya. Hukumannya cuma satu, untuk yang melanggar kekudusan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kalau ada tulisan YHWH yang harusnya itu dibaca Yahweh, maka itu harus dilafalkan sebagai Adonai, nama yang tidak boleh disebutkan. Jadi ada 3 sebutan sebetulnya dalam tradisi Yahudi. Ada Yahweh, Adonai, dan Elohim. Elohim itulah yang diterjemahkan dengan Allah. Yahweh diterjemahkan dengan Tuhan, huruf besar semua. Itu yang tidak boleh disebutkan. Orang Yahudi dilarang menyebut Yahweh. Sekali lagi, untungnya saya bukan orang Yahudi. Ya. Kalau orang Yahudi, kalau tulisan Yahweh, maka akan disebut Adonai. Nama yang tidak boleh disebutkan. Itu arti kata Adonai. Itu aturannya. Demikian juga untuk hari Sabat, ada aturannya. Semuanya begitu. Nah, Bapak Ibu, ini apa yang sudah mereka jalani selama ratusan tahun, ribuan tahun, dari generasi ke generasi. Dan Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang baru. Alasannya mengapa begini, alasannya mengapa nggak boleh begini, alasan mengapa harus begini, itu ada pemahamannya. Dan Tuhan Yesus memberikan pemahaman bahwa semua itu dengan satu jiwa. Seluruh hukum Taurat yang dilakukan itu semata-mata cuma dengan satu alasan, kesadaran, yaitu adalah kasih.
Makanya dibilangkan hukum kasih adalah rangkuman dari hukum Taurat. Semuanya itu atas dasar kasih. Saya menghormati nama Tuhan sehingga tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena saya mengasihi Tuhan. Saya tidak mencuri karena apa? Karena saya mengasihi sesama manusia. Wujud cinta kasih saya kepada sesama manusia, saya tidak mencuri. Wujud saya mengasihi sama manusia, juga saya tidak mengingini apa yang menjadi milik sesama saya. Jiwanya itu bukan semata-mata lagi ikuti aturan, harus begini, harus begitu. Bukan semata-mata itu. Tapi sekarang dilengkapi oleh Tuhan Yesus. Ada jiwanya nih. Dan itu yang harus dikedepankan. Sehingga dengan pengetahuan tentang hal itu, ada hal kedua yang sedang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang disampaikannya. Kalimat tanyanya seperti ini. Ayat 4. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, kalau yang semula ukurannya benar, salah, itu berarti hukum deontologis. Tuhan Yesus melompat pada satu tahapan baru yang disebut sebagai teleologis. Bukan teologis, teleologis, yaitu tujuan. Motifnya apa? Maknanya apa? Jadi kalau yang tadi benar, salah, yang sekarang baik, jahat. Dan sesuatu yang benar belum tentu baik. Harapannya sesuatu yang benar itu juga baik. Ada yang benar tapi ternyata jahat. Contoh ya. Walaupun nanti sesudah lewat masa-masa penyidikan gitu, mungkin bisa jadi oh ya dia memang salah gitu kan. Kalau saya memberikan makanan buat Bapak Ibu sekalian tiap hari, saya melanggar hukum nggak? Saya salah nggak? Ada nggak aturan yang melarang untuk saya memberi makan buat Bapak Ibu sekalian? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada aturannya ya? Boleh ya? Boleh. Saya kasih tiap hari. Dan tiap hari saya memberikan jenis makanan yang sama, yaitu ayam goreng. Dimas suka ya? Saya menyamarkan niat saya. Saya menyamarkan motivasi saya. Supaya orang gak tahu bahwa saya berencana, berniat membunuh seseorang secara diam-diam tanpa diketahui. Karena saya tahu kalau seseorang ini makan ayam goreng tiap hari, nanti 3 bulan atau 4 bulan dari sekarang mati dia, serangan jantung. Itu motifnya cuma saya yang tahu, Bapak Ibu. Mau diteliti kayak apa juga mungkin ya, mungkin nanti yang ahli hukum bisa cek gitu kan. Mau diteliti kayak apa juga saya tidak bisa disalahkan, karena tindakan saya tidak melanggar hukum. Saya juga memberikan tawaran, silahkan dimakan atau nggak dimakan kan gitu kan. Dan 4 bulan kemudian betul ada orang yang kena serangan jantung. Saya dalam hati kan gitu kan. Ketawa licik saya kan jadi kan. Motivasinya cuma saya yang tahu, baik atau buruk itu. Orang gak lihat motivasi saya, tapi saya tahu motivasi ini buruk, jahat. Yang benar belum tentu baik, karena ternyata yang benar dengan motivasi yang buruk, akibatnya buruk. Tapi ada juga orang yang melanggar hukum tapi baik. Ada gak contohnya? Ini dalam situasi khusus nih. Kalau dalam dunia etika, moral filosofi, ini disebut sebagai radical action. Tindakan yang berbeda dari biasanya. Ada anomali, ada pengecualian. Contoh,
Anak usia 15 tahun sudah bisa mengendarai sepeda motor. Ya, mengendarai sepeda motor. Kebetulan di rumahnya, di area RT-nya saat itu, baru dia yang bisa mengendarai sepeda motor. Ada kondisi darurat. Tetangganya yang di depan rumah itu membutuhkan pertolongan darurat, segera dibawa ke rumah sakit. Dibawalah sama dia. Melanggar hukum nggak? Melanggar hukum, jelas. Iya kan? Niatnya baik nggak? Baik. Itu contoh. Jadi tidak selalu yang salah itu jahat. Yang salah bisa jadi itu baik. Ini belum selesai Bapak Ibu. Di dunia etika ini belum selesai. Masih ada satu lagi penilaian yang namanya disebut, kalau tadi yang pertama deontologis, kedua teleologis, yang ketiga ini yang namanya kontekstual. Tindakannya itu tepat atau meleset. Dengan segala resiko yang di hadapannya, dia siap menanggungnya atau enggak. Dia tahu, dia sadar itu tindakan yang salah. Tapi karena kondisinya membutuhkan tindakan yang radikal, dia memilih itu. Dan pada saat itu adalah langkah yang tepat. Belum tentu di konteks waktu yang berbeda itu tepat. Hanya tepat pada situasi itu. Tidak bisa disamakan di situasi yang lain. Ini dalam dunia etika ada 3 jenis ini. Deontologis, teleologis, dan kontekstual. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia ada dalam posisi yang mana? Kalau kita bercermin dari 3 jenis penilaian tadi, Yesus berada di posisi yang kedua. Terlebih ketika kita melihat orang yang sakit yang disembuhkan. Makanya pertanyaan adalah, baik atau jahat? Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuhnya? Itu kan pertanyaannya. Nah, kita belajar bersama bahwa ternyata bukan semata-mata aturan, Bapak Ibu. Relevansinya untuk konteks hidup kita sekarang kayak gimana sih? Modelnya kayak apa sih? Modelnya kayak apa? Kalau bicara aturan, saya mau ambil contoh 2 hal, Bapak Ibu. Pertama, dalam konteks tadi, aturan berlalu lintas, menggunakan helm dan atau tidak menggunakan helm. Apa yang kita pahami, kesadaran apa yang bisa kita bangun dari menggunakan helm? Saya mengambil contoh ini karena kebetulan itu jadi karakter saya, kebiasaan saya. Saya jarak dekat, jarak jauh, di kota atau di desa, di jalan gang atau apa, saya berkendaraan sepeda motor menggunakan helm. Dan sekarang puji Tuhan ada satu yang niru saya, Pak Lau. Gara-gara jatuh ya Pak ya. Sebab akibat. Apa yang membuat saya selalu menggunakan helm kalau saya berkendaraan sepeda motor? Kesadaran yang saya bangun adalah yang namanya celaka dimanapun kapanpun bisa terjadi. Saya menggunakan helm untuk melindungi diri saya dan keluarga saya. Gak peduli ada polisi atau gak ada polisi. Bukan itu yang paling penting buat saya. Yang penting adalah aman. Keselamatan saya terjaga. Itu poin penting saya. Makanya orang mau ngomong apa ngomong kayak sebodoh amat gitu kan. Ya saya mau pakai helm pokoknya. Nggak ngapa, enggak biasa aja, udah biasa, udah bertahun-tahun begitu. Itu pertama. Jadi bangun kesadaran di situ. Kedua Bapak Ibu, dalam konteks kehidupan bergereja, kita ini punya aturan loh sebetulnya. Buat warga jemaat yang dalam kurun waktu tertentu, itu kurang lebihnya 2 tahun ya, tidak aktif di jemaat, itu dapat kehilangan keanggotaan. Aturan tata gereja bicara begitu kurang lebih ya. Itu aturan.
Maka majelis jemaat itu punya hak loh. Majelis jemaat loh ya. Majelis forum ini punya hak. Tapi kan ini gereja. Kita ada hal yang namanya penggembalaan. Kalau kita nerapin aturan terus, bisa jadi gedung gereja ini kosong juga gitu kan ya. Ya nggak kosong-kosong amat sih, paling nggak ada Bapak Ibu sekalian tiap minggu gitu loh. Iya kan? Paling nggak begitu. Tapi coba yang udah kancelep, kalau kata orang kampung sawah, kancelep. Tahu ya Bapak Ibu kancelep ya? Hilang gitu kan. Sekali doang nongol, abis itu ceput. Nah. Ada yang 2 tahun gak kelihatan, ada yang 5 tahun gak kelihatan, ada yang 10 tahun gak kelihatan, tiba-tiba udah sakit keras. Gimana ini coba? Status keanggotaannya gimana? Itu baru yang sekian lama ya. Atau bisa juga begini, ada juga aturan yang di tata gereja, aktif di jemaat atau di gereja lain, itu dapat kehilangan keanggotaannya. Wah, aturan kan begitu bicaranya. Tapi apa yang kita lakukan? Kan ada toleransi, ada sesuatu yang kita jadi bahan pertimbangan. Celakanya kadang-kadang orang-orang yang seperti ini ada juga yang nuntut supaya pihak lain dikenakan tata gereja. Lupa dirinya juga kena tata gereja. Kayaknya jago banget untuk urusan tata gereja, ini harus begini, harus begitu. Tapi lupa dirinya pun sebetulnya ada kena tata gereja. Lupa untuk memberikan toleransi juga. Maka yang perlu dibangun adalah kesadaran untuk saling menerima, saling memahami, dan jiwa yang paling utama adalah saling mengasihi. Nggak perlulah nyinyir tentang orang lain, cukuplah lihat aku sudah melakukannya atau enggak. Itu aja. Cara kita menghayati bagaimana mengasihi sesama. Itu dari diri kita sendiri. Kita perlu belajar untuk mengasihi sesama warga gereja dengan cara seperti itu. Memberikan toleransi, memberikan pemahaman kita. Enggak ujuk-ujuk deontologisnya doang. Enggak. Tapi kita juga perlu mengedepankan sisi teleologisnya. Tujuannya apa? Penggembalaan, pendampingan, kekeluargaan kita. Nah, itu yang perlu dijaga, perlu dipelihara. Rasa sayang kita satu dengan yang lain. Gereja juga kan punya tugas ya, salah satunya adalah mencari yang hilang. Ya kan? Terhadap orang-orang yang belum seagama aja, belum mengaku Tuhan Yesus aja, kita harapkan mereka mau masuk menjadi warga gereja, betul nggak? Apalagi yang sudah menjadi warga gereja, sekarang cuma sedang kehilangan saja arahnya. Kita dampingi, kita dekati, kan begitu ya? Modelnya begitu Bapak Ibu. Itulah perbedaannya antara negara atau sebuah organisasi yang apa namanya sebutannya ya, yang kuat dengan hukumnya berbanding dengan gereja. Kita perlu mengedepankan sisi-sisi itu, cinta kasih. Tuhan sudah menunjukkan bagaimana keteladanannya buat kita. Lebih mengedepankan cinta kasih, lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di mana setiap orang sebetulnya membutuhkan pendampingan itu. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari tema pada hari ini dan juga 2 kisah yang disampaikan pada saat ini untuk lebih melihat bahwa manusia itu bukan hadir untuk sebagai tunduk di bawah aturan, sebagai hambanya aturan, tapi manusia itu adalah tuan bagi aturan. Peraturan untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan. Nilai-nilai kemanusiaan itu lebih berharga daripada sekedar aturan. Apalagi kalau aturan itu kita nggak pahami jiwanya, maknanya. Mulai hari ini dan seterusnya Bapak Ibu mari kedepankan lebih memahami jiwa dari sebuah aturan, jiwa dari sesuatu. Kalau kita menyadari ada sebuah aturan yang ternyata tidak cukup manusiawi, ada sebuah aturan yang tidak cukup adil, tidak salah kok untuk diubah, betul nggak?
Kalau ternyata kita menemukan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang membuat orang lain tertindas, tidak salah kok untuk segera diubah. Tidak tabu. Dan ini juga kan bukan hukum Taurat juga gitu kan. Aturan yang dibuat sama kita untuk kehidupan bersama itu juga kan bukan hukum Taurat gitu kan ya. Kita masih bisa menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang kok. Bukan harga mati itu mestinya. Mari Bapak Ibu jalani kehidupan kita dengan jiwa nilai-nilai kemanusiaan itu. Dengan cinta kasih sebagaimana Tuhan sudah ajarkan buat kita. Ingat bahwa manusia itu bukannya hamba aturan. Peraturan justru untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan. Tuhan berkati. Amin.